Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di JFY Channel. Oke guys, di video kali ini saya belum sempat upload video tentang mukbang lagi ya guys, karena belum ada waktu. Tapi di konten kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya sih, sedikit pengalaman mistis yang mungkin banyak youtuber-youtuber yang lain pernah bicarakan. Jadi pengalaman saya itu kemarin kan saya liburan mudik dari kota perantauan saya, salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Tanggal 31 Desember 2020 saya pergi di kota itu, di Bekasi, menuju ke kampung halaman di Garut. Seperti yang kalian tahu, saya asli Garut gitu. Jadi saya mudik ke Garut. Pada waktu saat itu saya berangkat dari kota Bekasi itu sekitar jam 3 sore. Karena saya lihat sebelumnya, saya lihat di GPS itu jaraknya sekitar 171 km ya guys. Naik motor, jadi nggak masuk tol, jadi lewat ke Purwakarta, tembus Bandung, terus Cileunyi, Garut gitu. Buat kalian orang Garut pasti tahu lah jalan itu. Dan sedikit berbagi cerita ini mistis ya, bisa dibilang cerita ini cerita mistis guys. Jadi jam 3 asar itu saya berangkat dari itu. Perjalanan normal seperti biasa sampai akhirnya saya berada di tempat rest area, yaitu yang ada di Cikampek. Iya, Cikampek. Saya beristirahat di situ sambil minum kopi biasalah. Nah, setelah di situ tuh saya lanjut lagi perjalanan saya sampai akhirnya saya masuk ke Purwakarta. Nah, awal mula keanehannya itu setelah masuk Purwakarta, guys. Jadi pas di Purwakarta itu saya berdua kan sama pasangan saya gitu. Pengen pulang ke Garut, rencana holiday gitu ke Garut. Awal mulanya itu mulai curiga dan banyak keanehan itu di Purwakarta, guys. Karena pas di Purwakarta itu azan maghrib, dan saya nanya tuh, saya nanya karena saya pikir deket, ntar aja sholatnya di tempat yang rame ya, soalnya kan nggak ada rest area lagi gitu. Ya udah, saya nanya tuh sama pemuda yang ada di situ, bang, kalau jalan mau ke arah Purwakarta itu kemana, katanya. Dia terus saya lurus, katanya, dia jawab lurus, katanya. Saya lurus, ternyata ketemu juga guys jalan Purwakarta itu. Dan setelah sampai di Purwakarta, nah di sini jam letaknya setengah tujuh malam. Di situ tuh saya pakai GPS ya guys, karena tahun baru itu banyak jalan yang ditutup dan nggak bisa, banyak yang ditutup sama anggota kepolisian, TNI gabungan gitu. Nah, banyak jalan yang diblok waktu itu, dan akhirnya saya ngikutin GPS guys. Nah, di GPS tersebut ternyata saya itu tiba-tiba jalan masuk ke hutan, dan jalan kecil, bukan jalan besar, jalan kecil yang kanan kirinya itu adalah hutan. Jadi kalau dari sini mobil, dari sini motor saya itu tuh udah cukup banget gitu, nggak akan bisa, harus ada yang salah satu berhenti. Jadi ceritanya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba pasangan saya itu ngikutin GPS guys di situ. Jadi dia fokus, saya sering nanyain kemana nih, kemana, belok lagi berapa kilometer lagi, belok mana. Terus komunikasi sampai akhirnya tanpa kami berdua sadari itu, ternyata kita masuk ke hutan, tapi di situ kondisi masih ada motor satu dua gitu. Nah, di sini mulai aneh lagi guys. Masa kami berdua satu motor, ada orang di depan saya naik motor juga.
Saya kan udah mulai bingung, kok masuk sini gitu, apa mungkin ini jalan tikus. Tapi ternyata ketika ya udah kita ikutin lah dari belakang dia. Kita ikutin dari belakang, ternyata lama kemudian nggak tahu, saya asik ngobrol, perasaan saya nggak nyalip orang itu ya, karena saya takut kalau nggak ada teman gitu. Jadi akhirnya saya ngikutin dari belakang sampai akhirnya orang itu tuh, motor yang di depan saya itu tiba-tiba menghilang guys gitu. Menghilang, dia nggak ada gitu. Apa mungkin saya yang asik ngobrol lantas dia ngebut ataukah gimana. Di situ skip. Nah setelah itu jalan sekitar pertama 19 kilometer, katanya belok kiri, 26 kilometer belok kiri, terus 9 kilometer belok kiri. Terus itu tuh makin situ hutan makin sempit dan makin sempit, makin gelap. Akhirnya saya mutusin gitu, kok jalan ke sini emang benar. Saya berhenti dulu di pinggir ketika itu, emang benar jalan ke sini. Tapi emang nggak ada jalan lagi guys, karena emang kalau saya nggak belok kiri, nggak ambil kiri, itu tuh saya masuk ke jurang gitu, buntu jalan itu sama jurang. Saya belok kiri, tapi di situ tuh hal yang janggalnya lagi, setelah saya lihat di GPS itu, jalan menuju Garut itu cuman 1 jam 58 menit, 2 jam lah. Padahal saya pikir itu jalan itu tuh masih daerah Purwakarta guys. Jadi Purwakarta yang mau arah ke Padalarang, ke Cimahi, Bandung, lanjut ke Garut. Saya pikir itu tuh masih daerah situ, karena sebelumnya kan daerah Cikampek tuh. Cikampek Purwakarta pasti ke Padalarang kan. Saya pikir di situ gitu. Pasangan saya bilang mau istirahat, tapi dipikir ya kan masih hutan kayak gini ya, ntar di Padalarang kata saya, ntar di daerah Padalarang kita istirahat, nyari minimarket atau apa gitu buat ngaso-ngaso sebentar ya, karena waktu itu posisi juga hujan gerimis, jadi dingin juga gitu, butuh yang anget, kopi, teh manis gitu. Nah kata saya ya udah ntar kita istirahat di rest area atau di minimarket gitu yang ada di Padalarang. Ternyata yang saya sudah masuk ke hutan itu ternyata cuma 1 jam 58 menit. Posisi itu jam setengah tujuh malam. Dan ya udah nggak usah istirahat ya, orang cuma 2 jam lagi nyampe kok. Tapi ngikutin jalan 19 kilo, 26 kilo, 9 kilo itu tuh makin sini makin jauh ya. Tapi malah ke hutan semua gitu. Akhirnya saya nanya, emang bener jalan ke sini? Ternyata emang gak ada lagi jalan gitu selain itu. Akhirnya ya udah deh, saya maksain buat masuk ke daerah itu, terus ngikutin jalan karena nggak mungkin juga balik lagi. Soalnya di jalan yang gelap, pinggir di sini pinggir jurang, di sini pinggir tebing gitu yang ada tulisan rawan longsor. Itu tuh cuman saya sendiri, satu motor doang. Motor yang di depan pertama saya ikutin itu dia nggak ada, dia nggak tahu ngebut atau nggak tahu dia ketakutan juga karena kami ngikutin terus, atau dia gimana, motor itu tuh nggak ada. Tapi saya buang pikiran negatif saya gitu, karena di malam tahun baru itu hari Kamis malam Jumat ya kan, saya udah mulai nggak enak nih, kok cuman saya sendiri gitu jalan, nggak ada lampu, nggak ada pemukiman warga, nggak ada warung kopi atau apa, itu nggak ada. Semuanya itu bener-bener full yang namanya hutan, jurang, dan emang itu jalan cuman kecil banget gitu. Dan yang itunya tuh cuman saya seorang naik motor, 2 orang berboncengan gitu. Jadi saya aneh juga, kok hanya saya gitu yang ada di sini, orang-orang pada kemana gitu. Saya coba berpikir positif, mungkin ini jalan tikus gitu yang nggak semua orang tahu. Nah kebetulan kan saya naik motor Matic, lampunya itu lampu LED warna putih kan. Jadi makin sini makin malam, berkabut juga. Percaya nggak percaya kalian, jarak pandang antara saya pengendara dengan jarak pandang jalan itu hanya kurang lebih 3 meter. Itu semua ditutupin kabut, dan
kami berdua nggak tahu apa ini jalan itu belok ke kiri atau belok ke kanan, itu nggak tahu. Kami berdua satu motor itu jalan ngerayap banget, sambil takut juga, takut ada orang jahat atau apa. Tapi malah nggak, karena situasi nggak memungkinkan, udah hujan, banyak kabut, akhirnya ya udah pelan-pelan. Tapi percaya nggak percaya, itu jalan itu tuh bener-bener yang namanya bukan jalan buat jalan pada umumnya, karena jalan itu turun, nanjak, itu belok-belok itu, sedangkan pinggirnya jurang guys gitu. Nah saya di situ mulai, kok udah selama ini dihitung-hitung berapa puluh kilo, kok nggak sampai-sampai, ini kemana. Tiba-tiba di situ saya ngelihat satu masjid yang ada di hutan. Satu masjid itu tuh bangunannya mewah banget, bangunannya itu sama kayak kerajaan di India, masjid di Istanbul kayak gitu, di Turki. Itu tuh di tengah hutan gitu, jadi ada kayak pondok pesantren lagi yang, tapi nggak ada orang guys di situ tuh, mewah banget. Bahkan saya bilang, kok masjid di sini bagus-bagus ya, padahal nggak ada orang gitu. Nah di situ juga saya lihat tuh berapa kilometer gitu, 2 kilometeran, saya lihat ada Tugu Selamat Datang ya. Di situ ada tulisan Bagia Galuh gitu. Saya tahu sedikit, tahu tentang sejarah juga sih, karena pernah dengar di cerita ataupun di buku sejarah. Galuh itu salah satu kerajaan yang ada di tanah Pasundan, di Pajajaran ini gitu. Jadi banyak kan, ada Pasundan, Pajajaran, terus ada kerajaan Galuh, itu semua tuh nyampur gitu jadi kerajaan tanah Pajajaran gitu. Jadi nyambung gitu, kerajaan yang pernah ditaklukin sama kerajaan ini akhirnya untuk tujuan mereka tuh memperluas kerajaan gitu. Karena saya tahu, oh ini kerajaan, daerah kerajaan, mungkin daerah salah satu yang bisa dianggap keramat juga ya buat orang-orang tertentu. Makanya di situ saya permisi juga, dengan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, takutnya saya mengganggu gitu, ada yang ini, saya numpang lewat. Jarak beberapa meter tersebut, ternyata pasangan saya di belakang itu, dia ngelihat pakai ujung mata ini ada tulisan jangan tengok kanan katanya gitu. Akhirnya dia bilang sama saya, guys, kok itu tadi ada tulisan jangan tengok kanan sih katanya. Saya kan ini ya, apa, bingung gitu. Udah nggak usah dilihat gitu, ini kan masih di jalan sepi gini kan, jangan segala dilihat. Karena kan dia juga lagi datang bulan ya gitu, jadi rawan juga sih buat wanita yang sedang keadaan tidak suci, tidak sedang sholat gitu. Itu tuh gampang banget gitu buat apa-apa. Yang penting saya bilang ya udah baca-baca aja, baca doa, ngaji gitu, jangan sampai kosong gitu ya. Dan akhirnya pas saya itu tuh ya udah lanjut aja jalan pelan-pelan. Ketika lanjut jalan itu beberapa jam ya, mungkin saya ngerasa, dan pasangan saya juga ngerasa, ini perjalanan udah lama. Tapi sebenarnya dia ngeh juga loh, dia karena di speedometer motor saya itu ada jam gitu, dia ngeh juga ke situ. Cuman dia nggak berani bilang sama saya, karena mungkin sama-sama menjaga pikiran supaya positif, karena emang bener-bener pure solo gitu, solo kendaraan cuman sendiri gitu. Dia dalam hati dia tuh, kok gua motor-motoran dari tadi udah beberapa puluh kilo, dari awal masuk Purwakarta itu 6:30, ternyata ini baru jam 7, padahal ini udah berpuluh-puluh kilo. Jadi yang saya alaminya juga begitu sama. Jadi perputaran waktu itu terasa lambat banget waktu itu guys. Jadi cuman saya nggak sadar, belum sadar gitu, sampai akhirnya di situ saya ketemu musola yang ada. Kebetulan ada bapak-bapak yang beres melaksanakan sholat isya. Saya nanya sama beliau, Pak, mohon maaf, jalan menuju ke Bandung kemana ya katanya. Waduh, ke Bandung katanya.
Jauh katanya, kalau di sini berarti lewatnya lewat Sumedang. Kaget dong saya kan, Sumedang kataku. Emang berarti kita ngelewat Cadas Pangeran gitu? Iya, ngelewat Cadas Pangeran, ini kan daerah Subang katanya. Kaget dong guys saya, kok ada daerah Subang? Terus dia nanya kan sama saya, emang habis dari mana katanya. Ini saya jawab kan, saya habis dari Bekasi pak, mau kemana? Mau ke Garut. Dia kaget juga, kok ada di sini katanya. Mungkin dia nggak banyak yang mau diungkapin gitu ya, karena emang ngejaga juga saya, takut saya parno atau apa gitu. Paling katanya kalau ke Sumedang ini sekitar 1 jam lagi katanya dari sini. Kalau posisi ngebut itu 1 jam lagi nyampe katanya. Oh ya udah pak, terima kasih saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya melanjutkan lagi perjalanan. Udah 1 jam tuh. Tapi waktu itu anehnya nggak berjalan loh. Nggak ada yang sadar waktu itu nggak berjalan. Nggak ada yang sadar sama sekali. Saya sama dia tuh nggak sadar. Sampai akhirnya kita nemuin salah satu pom bensin mini. Di situ tuh saya ngisi bensin karena emang bensin saya udah habis gitu. Saya isi bensin sambil ikut ke toilet gitu. Terus saya nanya, kalau ke jalan Sumedang yang lewat Cadas Pangeran itu masih jauh. Terus kata orang bengkel yang di situ sama pom bensin mini di situ tuh, dia jawab kayak gini, oh masih jauh katanya. Masih jauh, kalau mau ke sana mah sepi katanya gitu. Tapi dia bilang dengan bahasa Sunda gitu, sepi kalau ke sana katanya, khawatir. Tapi enggak deh, nggak apa-apa katanya, soalnya ini kan tahun baru pasti rame juga gitu. Jadi ya udah, saya memberanikan diri gitu kan. Emang dari tadi itu cuma saya sendiri dan saya juga nggak curiga gitu. Jadi di tengah-tengah perjalanan saya yang sepi tersebut, yang tadi saya di hutan, ketemu bapak-bapak lagi. Terus kata bapak-bapak 1 jam lagi katanya nyampe ke Cadas Pangeran, Jalan Sumedang ke Cileunyi, yang tembusnya di tol Cileunyi itu. Nah, ternyata 1 jam itu malah ada di hutan. Tapi di situ tuh saya nggak mikir aneh-aneh ya, karena emang saya beruntung banget gitu ketemu dengan bengkel dan pom bensin mini gitu. Jadi saya beruntung banget. Tapi saya nggak mikir aneh-aneh gitu. Saya sempat mikir itu ketika saya sudah di Cileunyi gitu, udah rame gitu. Tapi dipikir iya juga guys, masa iya ada pom bensin mini, bukan Pertamini, tapi ini pom bensin tapi kecil gitu. Terus ada bengkel juga buka 24 jam, sedangkan di sepanjang perjalanan itu saya nggak lihat ada satu orang pun motor dari arah berlawanan ataupun arah saya menuju yang saya bentar guys, mati guys. Di cut dulu ya. Aduh guys, sorry ya. Jadi ada sedikit kendala gitu, sampai sekarang pun mistis sih gitu. Ini sampai kita sedang berbicara cerita kayak gini, tiba-tiba LED saya mati guys gitu. Ya udah, positive thinking, kita lanjutkan aja gitu. Nah, yang tadi saya lanjutin itu kok aneh gitu. Ini di jalan sepi kok bisa-bisanya gitu ada pom bensin, tapi itu jalan sepi banget. Motor dari arah sana menuju arah saya, atau arah saya yang menuju ke sana itu nggak ada sama sekali, cuman saya seorang. Saya nggak mikir aneh-aneh dong guys. Jadi saya mikirnya, oh alhamdulillah akhirnya ketemu juga pom bensin gitu ya. Saya seneng banget gitu lihat ada pom bensin tanpa mikir aneh-aneh. Terus kata dia, aduh katanya kalau lewat ke sono jauh, apa sih, Malang katanya gitu, Hariwang, khawatir gitu, soalnya hutan semua kata dia gitu. Tapi kalau tahun baru rame katanya, mudah-mudahan rame gitu. Nah ternyata ya udah deh,
Ya udah, mungkin berapa jam lagi buat sampai ke sana. Beliau jawab katanya 1 jam lagi nyampe katanya, kalau emang cepat ngebut gitu. Tapi pelan-pelan aja sih, nggak usah ngebut katanya, ngikutin orang aja. Soalnya jalannya nggak kelihatan karena emang belok-belok banget. Samping saya itu jurang, samping saya tebing yang ada tulisannya rawan longsor gitu. Nah, singkat cerita ya udah, saya udah lanjut lagi. Makasih udah ini, kayak saya bertanya kan, ngobrol-ngobrol sebentar. Mari Pak gitu saya. Nah, setelah 1 jam itu tuh ternyata yang saya rasakan sudah 1 jam, bahkan lebih loh itu 1 jam. Tapi di jam motor saya itu, yang tadi saya ketemu bapak-bapak pulang isya itu jam 7:15. Dan ketika di pom bensin itu, kata bapak yang di isya itu paling 1 jam lagi. Otomatis kami nyampe di pom bensin itu jam 8, jam 20 ya, jam 8 malam. Kata beliau 1 jam lagi, 1 jam lagi loh, 1 jam lagi nyampe katanya. Nah, kok masih 1 jam lagi ya? Ya udah, positif thinking, mungkin bapak yang tadi salah gitu, mungkin 2 jam gitu, karena saya ngerasa juga pelan gitu bawa motor, tapi nggak pelan-pelan banget gitu. Ya udah lanjut dong, ya udah lanjut. Ternyata ketika 1 jam lagi dari jam 8 habis pom bensin itu, saya udah ngerasa udah 1 jam bahkan lebih. Ternyata jam di motor saya itu baru jam 7 lewat berapa gitu. Jadi jam 7 nggak tahu, jam 8 masih setengah 9, jam 8:20 setengah 9 lah. Dari pom bensin itu saya udah ngerasa udah 1 jam lebih, karena perjalanan di speedometer saya itu udah mencapai 30 km. Tapi kok waktu itu baru jalan sekitar 20-30 menit, padahal saya rasa itu video aslinya itu kami berdua itu ngerasanya itu 1 jam bahkan lebih, karena di speedometer aja itu udah 30 km kan. Kok jam segini? Tapi nggak ada yang sadar, lagi-lagi kami berdua nggak ada yang sadar. Cuman sekilas ketika kami udah nyampe di tempat rame, kita baru bisa mikir yang jernih. Sontak dong guys, kami berdua itu ketakutan dari tadi, karena emang jalan hutan makin sini makin aneh, makin sini makin aneh, dan makin sepi juga. Cuman saya seorang. Ternyata ketika dari pom bensin itu maju sekitar 50 atau 40 km lagi, bayangin. Di situ tuh udah 1 jam lebih kalau hitungan speedometer ya. Tapi ternyata jam itu masih tetap sama gitu, irit gitu jam itu. Akhirnya saya gak nemuin yang namanya Cadas Pangeran, belum tuh. Saya malah bertemu dengan pengendara sepeda motor, anak muda yang pakai motor custom. Dia dengan santainya dia di jalan gelap, dia jalan pelan-pelan, pelan banget. Saya kan nanya ya sama dia, mungkin dia juga takut gitu buat ngebut-ngebut. Ini saya nanya, saya klakson, tit 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 gitu. Saya mulai bilang gitu, pakai bahasa Sunda. Saya bilang, badai ke mana? Dia dengan polosnya dia jawab, dengan nada datarnya dia, badai ka Sumedang katanya gitu. Sareng atuh gitu. Oh, hayu. Emang badai ke mana? Emang mau kemana? Ke Garut. Nah, aneh loh ini. Pertama, ini orang kenapa di tempat sepi jalannya pelan banget? Mungkin dengan orang pejalan kaki aja masih pelan motor itu gitu daripada orang jalan gitu. Akhirnya dia bilang mau ke Garut, bentar-bentar. Dia nyetop saya guys, dia motor saya dipepet ke pinggir. Badai ke Garut, muhun kata saya. Kalau kata saya, pamit cek abdi, mending uih deui katanya, mending balik lagi. Saya suruh balik lagi ke jalan yang tadi saya sempat lewatin itu, yang hutan-hutan itu.
soalnya katanya di sini tuh masih rawan dan masih banyak begal gitu, jadi hari uang melang katanya gitu. Saya kan tetap-tetapan sama pesan saya, kok orang ini nyuruh balik lagi ya, sedangkan orang di sana itu nyuruh lurus 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 gitu. Saya kan nggak berani ya guys balik lagi ke sana karena emang itu jalan serem banget, sumpah sumpah yang namanya serem banget. Jarak pandang kita tuh terbatas sama jalan itu karena banyak banyak apa, banyak kendala gitu di situ tuh, banyak kendala. Jadi saya bingung guys, saya nggak mau balik lagi ke sana karena emang banyak hal aneh dan banyak kejadian yang di luar nalar gitu. Waktu berasa lama tapi saya naik motor udah berpuluh-puluh kilo gitu. Nah, motor ternyata si orang itu tuh motornya mati dan nggak bisa sama sekali buat nyala. Dia dicoba salah, gak nyala. Tiba-tiba ada 3 pengendara motor konvoy beriringan. Dia konvoy beriringan. Akhirnya saya mikirkan, kalau apa saya nungguin orang ini sampai motornya nyala atau saya ikut orang yang 3 itu gitu kan. Wajar ya guys, karena kami manusia gitu, kami meninggalkan 1 orang buat 3 orang gitu, karena saya juga takut orang ini tuh misterius banget malah nyuruh saya balik lagi, sedangkan saya aja udah berpuluh-puluh kilo gitu nggak nemu jalan yang bercabang atau lurus semuanya masuk hutan, semenjak yang ada tulisan Bagia Galuh, yang mulai saya lihat ada masjid mewah gitu di tengah hutan. Dari situ tuh saya berusaha, kata pasangan saya, udah katanya ngikutin yang 3 aja. Ini saya bilang, Kang tipayun ya, oh iya katanya, ntar nyusul gitu, dengan nada yang emang bener-bener datar gitu. Dia nggak ada sedikit pun takut atau apa, tapi cool sih orangnya, keren gitu. Ya udah saya ngikutin yang 3 motor itu tuh, sampai di 3 motor tersebut lagi-lagi motor yang kami ikutin itu hilang. Entah itu saya lagi asik ngobrol, asik bilang alhamdulillah ya ada temen gitu, ditinggal ngobrol-ngobrol sebentar, tiba-tiba motor 3 itu tuh hilang gitu. Entah mereka ngebut atau apa, tapi emang jalannya belok-belok gitu, saya nggak kelihatan gitu mereka itu kemana gitu, hilang. Akhirnya saya sendiri lagi, sampai akhirnya hujan makin deras, saya pun hipotermia gitu, saya kedinginan, mau istirahat, nggak ada tempat istirahat. Akhirnya saya maksain gitu, dan saya bilang ya udah kita baca-baca doa, minta sama yang di atas. Akhirnya sambil di jalan ngaji, sholawat, zikir, terutama istighfar ya. Nah, semenjak itu tuh suasana mulai lebih hangat. Tapi di situ tuh kami ketemu dengan tukang ojek yang ada di pengkolan. Ini juga aneh, tukang ojek malam-malam di jalan, nggak ada perumahan, nggak ada pemukiman warga, cuman di jurang. Tapi di situ tuh ada pangkalan ojek kayak saung gitu guys, saung buat tempat ojek gitu ya. Ini bapak-bapak cuman seorang di tempat ojek gitu, tapi saya positif thinking ya, mungkin dia sebagai petunjuk jalan di sini, yang jadi orang para wisatawan yang melalui jalur ini tuh minta tolong sama dia, minta jasa anterin gitu ke tempat jalan. Tapi saya berusaha nanya tuh, assalamualaikum pak, dengan bahasa Sunda, punten pak badai tumaros ai pami ke jalan Jatinangor Sumedang anu tembusna ka Cileunyi ka mananya pak. Bapak-bapak itu teh, oh teras katanya, lurus masih jauh katanya, paling berapa kilo atau berapa jam lagi. Lumayan lah katanya, soalnya jalannya belok belok, tapi ntar kalau ada persimpangan ambil kanan katanya. Oh iya makasih pak. Saya langsung di situ tuh langsung ngegas motor saya langsung, karena aneh juga loh, dia di pangkalan ojek tapi nggak ada satupun orang ataupun pemukiman warga yang lewat situ gitu. Terus dia malam-malam ada di situ tanpa ada pencahayaan lampu, ataupun apa, nggak ada. Itu yang namanya bener-bener gelap banget.
Ya udah saya mulai ya udah kita lanjut. Nah dilanjut di situ tuh ternyata emang berapa, ada sekitar 15 kilo lagi ada persimpangan antara kiri dan kanan. Kata bapak yang tadi ambil kanan, ya udah saya ambil kanan. Akhirnya diambil kanan tersebut, ya udah saya ambil kanan, masuk hutan lagi, dan ini tuh lebih parah daripada yang tadi. Masuk hutan, lebih lingkungannya lebih sepi, lebih sunyi, lebih mencekam, kabutnya lebih banyak. Dan di situ panik, saya berdua panik antara kesel, sedih, sama ya Allah mungkin dosa apa gitu, apa saya kurang ajar lewat sini tanpa ada basa atau permisi gitu, minta maaf gitu ya. Akhirnya di jalan sambil ngaji, sambil zikir, lama tuh guys perjalanan itu, sampai akhirnya saya ketemu di Sumedang. Sumedang itu masih jauh ke Cadas Pangeran. Nah di situ tuh alhamdulillah udah Sumedang kan saya kan. Skip banyak kejadian hal aneh tuh, dari mulai tadi saya masuk masjid itu Bagia Galuh yang ada masjid gede di hutan. Saya ngelihat ada bapak-bapak yang ngedorong motor, entah itu mogok, banyak bocor ataupun bensinnya habis, nggak tahu ya guys. Tapi kami berdua itu hirauin bapak-bapak itu gitu, karena takut begal ataupun apa ya. Jadi saya ini loh, saya hiraukan gitu. Ah ya udah nggak apa-apa gitu, maaf ya pak, bukannya nggak mau bantu, karena emang posisi lagi darurat gitu. Saya juga cuman seorang diri gitu. Nah dari mulai masuk itu tuh saya delete bapak-bapak itu dorong motornya gitu. Ya udah saya iniin. Tapi di setiap perjalanan itu hanya saya doang yang ngeh itu tuh, kok udah beberapa puluh kilo itu saya lihat lagi bapak-bapak itu dorong motor lagi. Padahal sebelumnya orang itu tuh ada di belakang saya, 20 kiloan di belakang saya yang awal tadi saya lihat. Kok bapak-bapak ini dorong motor, perasaan tadi dia ada di belakang gitu, kok tiba-tiba udah ada di depan gitu. Ah ya udah deh, positive thinking ya, di situ udah mulai kacau juga seperti yang tadi saya bilang. Akhirnya setelah nanyain tuh, ketemu lagi setelah saya isi bensin sebelum ketemu pemuda yang naik motornya pelan banget. Saya ngelihat bapak-bapak itu juga, ada bapak-bapak guys lagi dorong motor. Dia itu bapak-bapak yang sama, dengan motor yang sama, dengan helm yang sama juga, yang dorong dari pertama saya itu. Saya udah 3 kali berarti lihat dia. Dan anehnya tuh, kita bisa pikir pakai logika ya, orang yang naik motor saya gak nyampe, tapi kenapa dia yang ngedorong motor itu tiba-tiba saya lihat lewatin, tiba-tiba dia udah ada di depan saya lagi dorong motor lagi gitu kan. Itu anehnya tuh. Setelah dari situ kan saya udah masuk di Sumedang dengan udah nggak mengalami hal-hal aneh lagi. Tiba-tiba nah di situ ada tulisan tuh Cadas Pangeran ya. Di situ saya mulai tenang juga, karena di situ banyak truk penonton yang dari arah Jawa Timur gitu, Jawa Tengah, dari arah Jawa Tengah banyak yang lalu lalang ke situ. Akhirnya saya mulai santai itu, alhamdulillah udah sampai sini. Nah kebut ya dari Cadas Pangeran itu, karena jalan emang lika-liku pun karena jalannya gede gitu. Kami percaya diri aja ngebut gitu, karena emang saya lihat posisi hujan, lihat di speedometer itu jam saya itu masih jam segitu gitu, masih jam sekitar jam 9-an gitu. Padahal saya udah berpuluh-puluh kilo gitu kalau dihitung dengan kilometer. Buat sampai ke Cadas Pangeran itu, dari yang ada tulisan Bagia Galuh itu udah berapa puluh kilo gitu. Nah ketika itu ya udah saya ngebut tuh, sampai akhirnya saya keluar di Jatinangor yang belakang Jatos itu, yang ada sekolah IPDN. Nah di situ saya ambil ke arah yang keluar pintu tol, yang bis tol Cilinyi gitu. Saya di situ baru istirahat, baru tenang, karena sebelumnya saya panik. Dan saya istirahat, ketika saya lihat, coba dong lihat HP gitu, ngabarin keluarga yang di rumah, pasti khawatir banget gitu, ini udah jam berapa gitu. Pas dibuka HP saya, HP dia
Kaget dong guys. Kenapa kaget? Karena kita lihat itu baru setengah 10 gitu, setengah 10 lebih. Kita sama-sama tatap muka gini, kok baru jam segini gitu, padahal kita udah lama banget, udah puluhan kilo guys buat menempuh jalan di hutan itu yang nggak tahu daerah apa itu namanya, dan nggak tahu itu tuh jalan di alam kita ataukah kami masuk alam lain gitu. Soalnya waktu jalan sebenarnya jalan sejalan, cuman terasa lambat gitu waktu itu. Situ kan kok aneh banget ya. Kita mulai nih bertukar, berani bercerita. Tadi aku lihat ada yang dorong motor, tiba-tiba setelah beberapa kilo maju itu tiba-tiba dia ada di depan lagi, maju lagi, ditinggalin. Setelah ada 15 km ada lagi. Setelah isi bensin, saya lagi-lagi lihat orang yang lagi dorong motor. Ternyata saya tanya sama pasangan saya, emang kamu lihat orang bapak-bapak itu? Ternyata dia enggak lihat apa-apa. Orang kita cuman berdua viewer solo sendiri gitu. Aneh kan? Oh kok gitu. Terus dia juga ada yang aneh dari dia tuh, kok ini ya katanya bisa bisanya gitu buka pom bensin di tengah hutan gitu. Lagian siapa juga yang mau beli dengan perlengkapan super komplit, ada pertalit sama pertamax, ada tambal ban, ada ganti rem, ganti oli, segala komplit guys. Nah di situ mulai, iya ya aneh ya, perasaan kata dia nih, perasaan dari tadi saya ngeliatin speedometer kamu, jamnya itu dari Cikampek itu jam 6, Cikampek masuk Purwakarta itu setengah 7. Lama banget ya kita di perjalanan, kok jam masih segini? Masa iya katanya. Kita ketemu sama bapak-bapak yang di musola itu yang beres pulang sholat isya jam 7.20 loh kata dia gitu. Iya, iya aku lihat katanya. Karena kan di situ tiba-tiba sinyal GPS juga hilang. Jadi sinyal GPS hilang, sinyal telepon juga hilang, semua hilang tuh. Darurat semua gitu. Emang iya? Iya. Ah, baru tuh saya dia ngasih kesempatan saya ngomong. Iya sih, soalnya saya juga ngerasain gitu dari tadi tuh kok ini nggak nyampe-nyampe gitu. Ini kemana gitu. Nah, setelah itu kami istirahat, buang pikiran itu karena emang lumayan masih ada 40 menit lagi. Ya udah saya pulang tuh. Saya lanjut perjalanan karena emang capek juga, saya lanjut perjalanan lagi jam 11. Akhirnya saya sampai Garut jam 12 kurang sebelum pergantian tahun ya. Sontak dong guys, kaget. Yang namanya kaget kalau gitu, kamu kemana aja katanya, kok baru nyampe, bilang naik motor atau naik bis nggak ada kabar, ditelepon susah. Kena bukan nggak ada kabar sebenarnya, karena emang susah gitu, susah buat apa, buat dihubungin, nggak ada sama sekali. Dan nggak ada pemikiran juga buat ngehubungin karena panik banget gitu. Itu benar-benar aneh. Mungkin para youtuber yang lain juga mereka pernah juga ngalamin hal yang sama. Contohnya yang perjalanan naik Vespa tuh menuju Jakarta, dia juga perjalanan dia lama banget gitu, lebih dari biasanya gitu kan. Ketika nyampe rumah bersih-bersih, akhirnya setelah tenang ngobrol dengan keluarga soal kejadian tadi, akhirnya kata keluarga, ya udah, takutnya tadi GPS-nya lagi error, coba sekarang katanya dilihat lagi, katanya kamu lewat mana tadi, katanya perasaan dari Purwakarta itu menuju Padalarang itu cuma jalan lurus, entar juga ke Padalarang, ke Cimahi. Pas saya lihat, kalian tahu nggak apa yang ini? Jadi ini titik Purwakarta itu di sini, Subang itu ada di sini guys, ini jauh banget dan nggak ada jalan yang bisa dilaluin gitu. Ada sebenarnya jalan ke Subang, tapi masa iya ya jalan Subang, jalan nama kota Subang itu jalannya hutan kayak gitu yang bisa cuman dilalui satu motor sama satu mobil aja, itu harus ada salah satu orang yang berhenti gitu buat ngalah gitu. Kok ini benar nggak ada gitu. Aduh, udah pusing, udah capek, perjalanan itu hampir
Berarti kita dari jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 19, 9 jam. 9 jam 9 jam perjalanan dengan total kilometer yang seharusnya 161 kilometer. Saya itu menempuh jarak 248 kilometer. Bingung kan? Setelah itu ya udah, daerah apa aja yang ingat katanya. Coba cari di GPS. Saya cari dong. Yang saya lihat Bagia Galuh ya. Bagia Galuh karena emang ada pelangnya Bagia Galuh. Saya lihat pakai Google Map nggak ada, pakai aplikasi lain Waze nggak ada juga gitu. Aduh, udah pusing, udah tengah malam juga, hujan-hujanan juga. Akhirnya ya udah, saya positive thinking, dan ini mungkin pelajaran buat saya buat lebih berhati-hati lagi dalam perjalanan. Jangan lupa buat baca doa, jangan lupa buat memanjatkan perlindungan kepada Allah gitu. Mungkin saya ngerasa saya masih kurang ataupun kurang khusyuk buat baca-baca doa gitu. Masalahnya saya diuji dengan cara nggak tahu loh. Kami berdua tuh saling nanya, kok bisa sih kita ada di hutan kayak gini? Kamu nggak salah. Biasa kan? Kalau cewek kan suka biasa. Cewek itu paling pinter loh buat baca ataupun stalking Instastory ataupun sosial media. Cowoknya itu paling jago, bahkan sampai akar-akarnya juga cewek bisa tahu loh. Bisa baca bahkan apa yang kita lakuin terus kita nggak bilang, cewek itu bisa tahu gitu. Tapi satu kelemahan cewek, dia nggak bisa baca map. Saya tanya dong, bisa nggak baca map? Salah nggak? Demi Allah katanya ini bener, orang jalannya ke sini. Ternyata saya lihat jalannya emang bener guys ke situ, tapi itu nggak layak banget buat ditawatin gitu buat pengendara, apalagi dengan jalan yang sempit, kabut, pinggir jurang, pinggir tebing. Itu nggak layak banget gitu buat itu, apalagi dengan malam yang nggak ada lampu sama sekali, nggak ada pun, nggak ada tempat jualan kopi ataupun pemukiman, itu nggak ada sama sekali. Akhirnya ya udah sih, kita ambil pelajarannya. Mungkin lain kali kalau mau berangkat atau pemudik, jangan ambil waktu yang menuju malam gitu, mungkin bisa ambil siang ataupun pagi gitu. Jadi kalaupun di mana ada insiden kesasar ataupun apa-apa tuh, kita masih bisa ada orang gitu. Kalau ini kan malam-malam nggak ada. Ya udah deh, kita positive thinking, ambil hikmahnya. Soalnya saya juga sempat lihat cerita di YouTuber yang banyak yang memasuki alam lain. Ternyata awalnya saya nggak percaya loh, masa iya sih, di 2020 di zaman sekarang itu masih bisa-bisanya masuk alam lain gitu ya. Karena saya percaya mungkin alam itu tuh ada berdampingan dengan alam manusia, tapi kan beda dimensi ya. Saya positive thinking dari situ, nggak percaya. Tapi ya udah, mungkin itu yang mereka alami gitu. Tapi pribadi saya sendiri, saya nggak percaya. Tapi buat kemarin itu saya perjalanan itu kesasar, akhirnya saya percaya guys dengan itu semua. Saya yang namanya linglung kayak pikun gitu tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu panik ataupun apa. Dan ketika kita ingat-ingat, kok bisa-bisanya kita masuk ke situ, itu tuh ngeblank sama sekali, hilang semuanya. Itu perjalanan itu tuh nggak inget, nggak ada yang inget, kami berdua pun nggak ada yang inget kenapa kita bisa ada di situ. Nggak inget, yang kita inget itu cuman hutan dan hutan dengan suasana yang mencekam, banyak debu, banyak kabut, pinggir jurang, pinggir tebing. Hanya itu yang dilihat, dengan banyak kejadian hal aneh yang ada di sana gitu. Cuman kami berdua tuh berusaha mempositifkan pikiran kita supaya lebih tenang, lebih rileks. Karena jujur kami berdua tuh takut banyak ada begal ataupun takut ada hal mistis atau apa, karena masih banyak hal gitu di luar nalar yang kita pikir ini tuh nggak mungkin gitu buat ada gitu. Tapi ya udah, akhirnya saya juga ngerasain gitu, apapun yang apa YouTuber
apa yang dikatakan YouTuber itu tentang perjalanan bisnis itu ternyata emang ada gitu. Dan pasangan saya pun ketika sampai rumah saya kasih air yang udah didoain, karena badan dia tuh berat ya, berat pada pegel-pegel. Saya takut ada salah satu makhluk atau apa yang ikut gitu. Saya bacakan doa ayat Al-Quran dan saya kasih minum, ternyata dia langsung muntah guys. Jadi dia nggak makan apa-apa padahal, tapi dia muntah. Setelah dikasih doa itu dia muntah-muntah, dan kata keluarga ya udah ambil hikmahnya, yang penting kalian berdua datang selamat sampai sini. Tapi masih nggak masuk akal, tapi bener ini buat youtuber yang lain yang mengalami perjalanan mistis. Saya sendiri apresiasikan bahwa cerita kalian itu benar 100% benar ada, dan saya ngalamin sendiri gitu. Lamanya perjalanan, waktu nggak jalan, terus banyak hal-hal mistis yang mungkin di luar nalar itu benar-benar jadi guys. Jadi buat kalian itu ketika kalian lihat YouTuber lain bilang perjalanan mistis, perjalanan alam lain, kalian itu bohong itu cuman buat konten semata ataupun pansos lah atau apa. Ya guys, ini serius beneran ada, dan kalian jangan pernah sekali-kali mikir bahwa itu tuh settingan atau apa. Itu beneran ada, dan saya pribadi yang ngalamin itu semua. Jadi serem banget. Kita ambil hikmahnya aja buat kalian yang mau percaya tentang cerita saya, pengalaman saya itu. Saya ucapkan terima kasih karena emang saya berbicara kayak gini hanya berbagi sedikit pengalaman cerita buat kalian, supaya kalian lebih hati-hati, lebih fokus terhadap doa, fokus terhadap yang di atas. Pikiran kalian jangan ngawur, jangan apa. Mungkin semoga dengan adanya cerita ini bisa membuat kalian lebih sadar gitu akan kekuasaan Allah itu ternyata tuh banyak gitu. Jangan sampai kita melupakan atau melakukan kegiatan apapun tanpa melibatkan Allah gitu. Jadi ini pelajaran yang harus diambil. Tapi buat kalian para penonton, para subscriber saya yang itu bohong, itu cuman buat konten demi konten, demi Allah Rasulullah saya ngalamin itu, dan emang itu real. Itu percaya atau tidak itu hak kalian. Di sini tugas saya hanya menyampaikan, sharing sedikit saja tentang apa yang saya alami. Buat kalian itu mau percaya atau enggak itu balik lagi buat kalian. Jadi intinya dari konten kali ini tuh saya cuman merasakan apa yang YouTuber lain rasakan tentang alam lain, dunia lain, atau masuk ke beda alam atau apa. Ternyata itu benar, itu aja kok sebenarnya. Dan mungkin hanya segitu pengalaman saya. Alhamdulillah juga ya guys, kami berdua selamat sampai kampung halaman. Mungkin karena agak telat karena ada insiden itu, tapi ya udah, kita ambil hikmahnya, selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin hanya sekian konten ataupun sharing saya tentang pengalaman bisnis ini. Mudah-mudahan konten ini menarik buat kalian dan menjadikan ini semua pelajaran buat kalian, karena dimanapun kalian lagi ngapain kalian harus melibatkan Allah dalam setiap urusannya, melibatkan pencipta kalian gitu, sesuai dengan kepercayaan yang kalian anut. Terima kasih buat kalian para subscriber yang sudah subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih, karena dengan kalian subscribe channel ini itu sama aja kalian ikut mengembangkan channel ini guys. Kalian udah like, udah komen, udah share ke teman kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe channel ini, di like, di share ke teman kalian, keluarga kalian. Siapa tahu konten-konten kami menarik. Maklum kami hanya konten ini seorang YouTuber pemula gitu, yang masih jauh dari kata sempurna. Tapi karena subscribe itu gratis, saya gak memohon banget, cuman kalau kalian minta seikhlasnya saja buat subscribe channel ini ya guys.
Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jadi hanya sekian konten yang saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan perkataan saya ataupun ceritanya muter-muter di situ aja. Karena sebenarnya saya bikin kontennya juga pusing guys, karena saya juga sendiri pusing gitu. Jadi mohon maaf kalau ceritanya berbelat-belit ataupun ada kata-kata yang ambigu gitu. Jadi menurut saya kayak gini, menurut kalian kayak gitu gitu. Saya mohon dimaafkan. Kesalahan hanya milik kita semua dan kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Dan satu lagi ya, di area ini kan masih dalam, dan satu lagi ya guys, ini kan masih zona pandemi ya. Jadi buat kalian yang mau berpergian keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, dan selalu intinya jaga kesehatan, berolahraga yang cukup, tidur yang cukup, makanan yang bergizi, dan social distancing guys. Jadi menjaga jarak gitu, bukan berarti kita gak boleh buat silaturahmi, bukan. Jadi social distancing itu kita berjaga jarak dengan teman ataupun saudara kita. Kan zaman sekarang zaman canggih, kita bisa lewat WhatsApp, video call atau apa banyak. Yang penting kita semua itu menjaga protokol kesehatan dan ikut membantu pemerintah dalam mempartisipasikan COVID ini supaya cepat berlalu. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita semua ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Negara pertiwi kita ini semua lebih makmur, lebih adil, terutama dalam hal mengelola ataupun mengayomi rakyat itu lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan para pemimpin mereka itu mereka emang benar berjuang buat kami sebagai rakyat. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini yang terbaik ya guys. Happy New Year. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.